Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Cynthia Monica Napitu, NIM 201058000. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah manajemen perbankan yang berjudul Kurangnya Minat Masyarakat Pematang Siantar dalam Menabung di Bank pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama tentang bank. Apa itu bank? Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank adalah lembaga keuangan resmi yang memiliki lisensi dari otoritas terkait untuk menghimpun dana dari masyarakat. Dana yang telah dihimpun dari masyarakat akan disalurkan kembali dalam bentuk produk keuangan seperti kredit atau pinjaman kepada masyarakat kembali sehingga dana yang ada bisa lebih produktif dan bisa menggerakkan ekonomi. Ada jenis-jenis bank. Jenis-jenis bank terdapat 8. Yang pertama itu ada bank sentral. Bank sentral adalah instansi yang bertanggung jawab terhadap kebijakan moneter suatu negara. Tugas dari bank sentral adalah menjaga stabilitas harga atau nilai mata uang dalam suatu negara. Yang kedua ada bank umum. Bank umum adalah bank yang dalam kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan memberikan pinjaman kepada masyarakat serta memberikan seluruh layanan perbankan dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum sendiri memiliki beberapa jenis berdasarkan statusnya. Yang pertama, bank devisa. Bank devisa merupakan jenis bank umum yang memperoleh persetujuan dari bank sentral, yaitu Bank Indonesia, untuk melakukan kegiatan usaha perbankan menggunakan valuta asing. Sementara itu, bank non-devisa adalah bank yang belum memiliki izin transaksi sebagai bank devisa. Yang ketiga, ada Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR. Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan falas, dan perasuransian. Yang keempat ada bank pemerintah. Bank milik pemerintah maksudnya adalah bank yang dikelola dalam bentuk badan usaha milik negara atau BUMN maupun daerah atau BUMD. Yang kelima ada bank milik swasta. Bank swasta adalah bank yang permodalannya dalam kegiatannya dijalankan oleh pihak swasta sebagian atau keseluruhan kepemilikan bank swasta dikelola oleh pengusaha dengan status kewarganegaraan Indonesia maupun pemimpin dari suatu badan hukum. Yang keenam ada bank asing. Kepemilikan dari bank ini dipegang oleh pihak asing atau luar negeri di Indonesia. Biasanya jenis bank yang terdapat di Indonesia ini merupakan cabang dari bank dari luar negeri. Bank ini pun bisa dikelola oleh swasta maupun pemerintah asing. Yang ketujuh ada bank campuran. Saham dari bank ini dipegang oleh pihak luar dalam negeri, sehingga pemilik saham dari bank campuran merupakan pihak asing dan pihak swasta nasional. Yang kedelapan ada bank investasi. Bank investasi adalah lembaga keuangan yang berfokus menciptakan modal untuk perusahaan hingga pemerintah. Masuk dalam kelebihan dan kekurangan menabung di bank. Kelebihannya yang pertama itu keuntungan bunga dari bagi hasil. Menabung dalam jangka waktu yang lama dan yang ditabung dari bank waktu ke waktu makin besar. Bunga tabungan akan memberikan keuntungan yang signifikan. Yang kedua, keamanan. Dalam menjamin keamanan uang, bank bekerja sama dengan lembaga penjamin simpanan atau LPS. Ketika terjadi masalah yang berdampak buruk pada bank, uang nasabah tetap bisa diambil karena dijamin LPS. Yang ketiga, kebebasan dalam bertransaksi. Semua bank menawarkan fitur-fitur yang sangat lengkap bagi nasabah. Selain bisa menyimpan uang, kamu memiliki kesempatan untuk melakukan transaksi finansial. Fitur transaksi tersebut biasanya mencakup berbagai hal, seperti transaksi transfer, penarikan uang melalui ATM, SMS banking, ataupun internet banking. Yang keempat ada lebih praktis dan simpel. Menabung di bank lebih praktis dan simpel. Lewat buku tabungan, kamu dapat mengetahui jumlah yang akan masuk dan keluar. Fasilitas sektor tunai yang terdapat pada mesin ATM menjadikan transaksi keuangan lebih praktis. Yang kelima, kesempatan mendapatkan hadiah.
Menabung di bank menjadi sangat menarik karena bank akan memberikan hadiah bagi nasabahnya. Hadiah yang ditawarkan bisa berupa uang miliaran atau mobil mewah. Semakin rajin menabung, maka kesempatan untuk mendapatkan hadiah semakin besar. Masuk ke dalam kekurangan menabung di bank. Yang pertama ada biaya administrasi. Bank menjadi wadah untuk kita menitipkan uang, maka kita harus membayar biaya administrasi setiap bulannya yang diambil otomatis dari tabungan. Yang kedua, bunga kecil. Meskipun pendapatan bunga, namun biasanya bunga cenderung kecil. Rata-rata bunga tabungan bank hanya sekedar 1%. Itulah mengapa biasanya kita tidak sadar jika mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, ada limit transaksi. Kekurangan dari limit transaksi dari bank artinya kita tidak bisa asal menarik atau mengirim uang melebihi limit yang diterapkan oleh pihak bank. Bahkan, bank juga memiliki aturan saldo minimum yang harus tersedia dalam rekening. Masuk ke dalam minat. Ada pengertian minat. Minat adalah suatu perhatian yang kuat dan mendalam disertai dengan perasaan senang terhadap sesuatu kegiatan sehingga mengarahkan seseorang untuk melakukan kegiatan tersebut dengan kemauan sendiri. Minat adalah dorongan kuat bagi seseorang untuk melakukan segala sesuatu dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan cita-cita yang menjadi keinginannya. Minat nasabah inilah yang akan menjadi tolak ukur sebuah lembaga keuangan. Jika banyak para nasabah tidak berminat, sebuah lembaga keuangan tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya sinergi dari minat para nasabah. Oleh karena itu, minat konsumen tersebut sangat berpengaruh dalam perkembangan lembaga keuangan bank. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat terdapat sesuatu secara garis besar berasal dari dalam diri individu atau internal dan berasal dari luar lingkungan atau eksternal. Faktor internal. Faktor internal adalah sesuatu yang berasal dari dalam diri sendiri. Faktor internal tersebut antara lain pemutusan perhatian, keingintahuan, motivasi, dan kebutuhan. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah sesuatu yang berasal dari luar, antara lain faktor budaya dan faktor sosial. Faktor budaya. Budaya merupakan karakter masyarakat secara keseluruhan. Unsur-unsur budaya meliputi bahasa, pengetahuan hukum, agama, kebiasaan makan, seni teknologi, pola kerja, produktivitas, dan ciri-ciri lainnya. Faktor sosial adalah suatu faktor dinamik yang memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap perubahan selera dan kebutuhan masyarakat. Masuk dalam menabung. Pengertian menabung. Tabungan merupakan salah satu dari berbagai macam produk perbankan yang cukup diminati masyarakat. Dilansir dari situs-situs resmi Otoritas Jasa Keuangan, definisi tabungan adalah simpanan uang di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut secara tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati. Masuk ke dalam manfaat menabung. Dalam kegiatan menabung di bank, pemilik rekening tabungan atau masyarakat dapat menikmati banyak manfaat yang akan dirasakan saat awal menabung dan masa yang akan datang. Manfaat yang akan didapatkan yang pertama itu belajar hidup hemat. Kegiatan menabung yang dilakukan secara rutin setelah gajian misalnya akan membuat seseorang menyisakan pendapatannya sehingga menghindari jajan-jajan yang kurang berguna. Yang kedua, dapat dilakukan dengan investasi. Salah satu syarat dalam melakukan investasi adalah dengan menabung. Tidak mungkin Anda dapat memikirkan investasi tanpa menabung dari awal. Yang ketiga, ada ketersediaan uang di saat mendesak. Kita tidak pernah mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan, salah satunya ketika kita jatuh sakit. Pada sakit tentu kita saja membutuhkan uang atau untuk membutuhkan pengobatan. Tabungan ini dipergunakan untuk mengantisipasi keadaan mendesak yang bisa saja datang tiba-tiba. Masuk ke dalam jenis-jenis tabungan. Jenis-jenis tabungan ada 10. Yang pertama itu tabungan konvensional. Tabungan konvensional adalah salah satu dari jenis-jenis tabungan yang ada di Indonesia. Tabungan konvensional menjadi jenis tabungan yang paling banyak dimiliki oleh masyarakat. Hampir sebagian besar nasabah bank adalah pemilik rekening tabungan konvensional. Yang kedua ada tabungan investasi.
Jenis tabungan berikutnya adalah tabungan investasi. Tabungan ini digunakan untuk tujuan investasi, tidak hanya sebagai simpanan saja. Bank pun menyediakan produk tabungan investasi yang bisa dipilih oleh nasabah sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga ada tabungan berjangka. Berikutnya jenis tabungan yang perlu kamu tahu adalah tabungan berjangka. Tabungan berjangka merupakan tabungan yang berbeda manfaat serta ketentuan dari tabungan konvensional. Yang keempat ada tabungan giro. Jenis tabungan selanjutnya adalah tabungan giro. Tabungan giro biasanya dimiliki oleh perusahaan untuk kebutuhan bisnis. Yang kelima ada tabungan haji. Tujuan membuka tabungan haji adalah agar rencana ibadah haji dapat berjalan dengan lancar. Yang keenam ada tabungan anak. Jenis tabungan selanjutnya adalah tabungan anak. Kebutuhan anak akan pendidikan sangat tinggi. Oleh karena itu, orang tua perlu mempersiapkan sejak dini. Yang ketujuh ada tabungan valuta asing. Di Indonesia terdapat juga tabungan valuta asing yang memfasilitasi nasabah yang membutuhkan valuta asing guna kepentingan bisnis atau pribadi. Yang kedelapan ada tabungan bisnis. Untuk memperluas bisnis, kamu bisa membuka tabungan bisnis baik untuk keperluan perusahaan maupun pribadi. Yang kesembilan ada tabungan pegawai. Tabungan pegawai pada umumnya sama dengan tabungan biasa atau konvensional, namun tabungan pegawai diperlukan bagi karyawan suatu perusahaan yang bekerja sama dengan bank. Yang ke-10 ada tabungan mahasiswa. Jenis tabungan berikutnya adalah tabungan mahasiswa. Tabungan mahasiswa dikhususkan untuk para mahasiswa yang ingin menabung. Demikianlah hasil presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.